Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga teman-teman selalu sehat walafiat, murah rezeki, serta penuh kebahagiaan. Oke, pada kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan sekolah Donghua yang berjudul Martial Master. Bagi yang baru bergabung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe lah agar Mimin tambah semangat nih. Oke, gak usah lama-lama lagi. Yuk kita lanjutkan kisahnya. Kakek, taman kedua, saudari Ying, dan kamu, ucap Kinchen juga melangkah maju dengan penuh semangat. Apakah kamu baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Kinchen, saya tidak membayangkan Anda dapat mengelola dunia seperti ini di dinasti yang kuat ini, ucap Qin Badian yang lainnya, dan yang lainnya terkejut. Kami baik-baik saja, Kinchen. Aku tidak membayangkan bahwa kamu dapat mengelola dunia seperti ini di dinasti yang kuat ini, ucap Qin Badian, dan yang lainnya terkejut. Ketika Henu dan yang lainnya tiba di kerajaan Qi yang besar, Qin Badian dan yang lainnya masih tidak percaya. Baru sekarang mereka melihat Kinchen, mereka baru terkejut. Sepanjang jalan meski mereka menunggang burung, luas dinasti Dawei mengejutkan mereka dan mereka hanya bisa melihat dari atas. Di kerajaan Qi, Qin Badian sudah menjadi kultivator nomor 1 di antara generasi yang lebih tua, tetapi hanya bisa sampai di tahap tengah dari tahap kelima. Tetapi dalam dinasti yang kuat ini, para prajurit yang berada di tahap tengah tahap kelima hanya dapat dianggap sebagai tingkat menengah dan rendah. Di tengah perjalanan mereka mendengar banyak obrolan dari Henu dan Yu Gensu. Mereka tidak menyangka bahwa setelah Kinchen datang ke tanah 100 dinasti, dia akan melakukan begitu banyak hal dalam waktu yang singkat, dan dia sangat bersemangat dan bangga. Semua orang bersatu kembali setelah sekian lama berpisah, jadi tentu saja mereka berbincang lama. Beberapa saat kemudian, Tuan Qin, siapa orang-orang ini? Ucap Liu Xuanrui di samping memandang Kinchen dan bertanya dengan nada yang sopan. Mereka semua adalah kerabat saya dari 5 kerajaan, jawab Kinchen sambil tersenyum. Ternyata itu adalah kerabat Tuan Qin, ucap Liu Xuanrui, seorang raja dari dinasti Dawei. Liu Xuanrui buru-buru menengkupkan tangannya kepada Qin Badian dan yang lainnya dengan sikap rendah hati dan tanpa kepura-puraan. Ternyata Anda adalah yang mulia dinasti Dawei, kata Qin Badian terkejut. Astaga, apa yang telah dilakukan Chen Er? Bahkan para raja dari dinasti Dawei sangat baik kepada mereka. Mereka juga belajar banyak di jalan. Para raja dari dinasti Dawei tampak seperti surga bagi orang-orang kelima kerajaan mereka. Luas areanya mungkin lebih dari 100 kali lipat dari seluruh 5 kerajaan mereka. Tetapi seorang raja dari dinasti Dawei seperti itu akan sangat rendah hati terhadap murid-murid mereka dari 5 kerajaan, yang membuat mereka panik dan terkejut. Hehehe, ini semua adalah kerabat Tuan Qin. Panggil saja aku Xuanrui, kalian tidak perlu sopan, ucap Liu Xuanrui sambil tersenyum. Pada saat ini, Kinchen memandangi Henu. Apa yang terjadi padamu saat kamu pergi ke 5 negara kali ini? Kemudian Henu menjawab dengan suara dalam. Aku memang menemui beberapa masalah sebelum kami pergi ke negara Qi. Di Suan penguasa tertinggi Lui Xianzong, kekuatan tertinggi di Zhuangzhou,
juga bergegas ke negara Qi dengan sekelompok kekuatan top dari Louis Xianzong. Paman Qin dan yang lainnya melakukannya. Untungnya, bawahan ini tiba tepat waktu untuk mengalahkan banyak murid dari Louis Xianzong. Tetapi Di Suan yang memiliki basis kultivasi yang baik dan memiliki jimat spesial berhasil lolos. Kali ini berkat keberangkatan tepat waktu kami, Paman Qin dan yang lainnya tidak mengalami kecelakaan. Jika terlambat sedikit, konsekuensi mungkin tidak dapat diperhitungkan. Wajah Hindu berkerut. Beraninya keluarga Leng benar-benar melakukan sesuatu pada keluarga Qinku. Mata Qin Chen dingin, dan rasa dingin yang melarikan keluar darinya langsung menyebar ke seluruh tubuh semua orang. Dalam sekejap semua orang di lapangan hanya merasa kedinginan, seolah-olah dari terik matahari hingga bulan ke-12 bulan melepaskan rasa takut dari lubuk hati mereka. Tuan Qin, ucap Xuanri, jelas dia hanya Wuzun urutan ke-6. Mengapa ada rasa dingin yang menakutkan padanya? Bahkan aku tidak berani melihatnya. Hati Liu Xuanri bergetar. Lalu bagaimana dengan murid lain dari keluarga Qin saya? Kata Qin Chen dengan dingin. Sesuai instruksi Tuan, bawahan telah membentuk formasi besar di kota kekaisaran kerajaan Qi. Umumnya, Master bela diri tingkat 6 sangat sulit untuk menerobos formasi besar itu. Setidaknya bisa bertahan beberapa hari, dan kita akan segera mendapat kabar. Pergi untuk menyelamatkannya, jawab Henu. Selain itu, tanah 5 kerajaan bagaimanapun dililingi oleh hukum daratan. Bahkan jika keluarga Leng ingin bergerak, dia seharusnya tidak berani melakukan gerakan besar. Leng Pokgong, leluhur keluarga Leng memiliki kekuatan yang besar. Jika dia bergerak, 5 kerajaan tidak bisa menahannya. Leng Pokgong, jangan khawatir, orang ini masih takut meninggalkan kota kekaisaran, kata Qin Chen. Sekarang keluarga Leng telah mencapai titik bahaya yang ekstrim. Keluarga Leng hanya memiliki raja bela diri seperti Leng Pokgong, dan bahkan jika keluarga Leng ingin berurusan dengan kerabatnya, tidak mungkin Leng Pokgong melakukannya sendiri. Namun, jika budak hitam kembali dari perjalanan ini, negara Qi Agung pasti tidak akan memiliki perlindungan ahli. Jika keluarga Leng terus mengirim orang untuk mengambil tindakan, negara Qi juga dipertaruhkan. Harus dipercepat, mata Qin Chen dingin. Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Chen mempercepat pengantar formasi seni bela diri. Hampir tidak bisa tidur. Scene berganti ke keluarga Leng. Sementara Qin Chen sibuk mengatur formasi seni bela diri di rumah keluarga Leng, Leng Pokgong dan lainnya berkumpul lagi dengan amarah di wajah mereka. Sampah, itu sampah. Kamu tidak bisa melakukan hal kecil ini. Master Sekte di Suan, kamu dengan bermartabat menjaga Sekte Master Immortal. Kamu bahkan tidak bisa menjatuhkan klan 5 negara. Jadi wajah apa yang ada untuk bertahan hidup? Ucap Leng Pokgong dengan marah meraung, matanya dingin. Di Suan, apa yang terjadi? Tanya Master Sekte Yan Wuji juga berkata dengan dingin. Liu Xianzong bagaimanapun juga adalah anggota aliansi sektenya dan mematuhi perintahnya. Master Sekte Wuji, anak itu terlalu licik. Bukannya kami tidak kompeten, tapi anak itu telah mengirim master ke 5 kerajaan sebelumnya. Jika bawahan tak segera merespon dan melarikan diri pertama kali, saya khawatir akan mati di sana. Di Suan berkata dengan sedih. Meskipun dia berhasil melarikan diri, tetapi dia tetap tinggal di Xianzhou, dan semua tetua agung telah jatuh dengan kematian dan luka yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka telah gagal hancur total. Pada saat ini, Di Suan memiliki penyesalan yang kuat di dalam hatinya.
Mengetahui hal ini sejak lama, dia seharusnya tidak mengizinkan Hua Tiandu dan Lianya untuk berpartisipasi dalam Grand Tournament of Ancient Set Capital. Dengan cara ini, tidak mungkin menyinggung Qin Chen. Saat ini di bawah Zhongmen, banyak tetua telah terbunuh dan luka. Banyak yang telah terbunuh dan terluka tak terhitung jumlahnya. Dan seluruh Liu Xianzong yang telah lama ada, sekarang hanya tinggal nama. Anak ini sudah persiapan, ucap Leng Feiwa tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Leluhur tua, biarkan murid memimpin orang-orang ke negara yang besar. Murid ini tidak akan mempercayai, bahkan Qin Chen menjadi lebih kuat. Tidak mungkin bagi master tingkat ke-7 untuk mendengarkan perintahnya. Dan para murid akan maju dan masih tidak percaya bahwa mereka tidak dapat menangani 5 kerajaan kecil, ucap Leng Feiwa menunjukkan rasa jijik. Meskipun di Suan ada Master Sekte Lucian, tingkat kultivasinya hanya puncak dari tingkat menengah, tingkat ke-6. Dan dia maju, Leng Feiwa tidak percaya bahwa Qin Chen dapat membuat seseorang mengancamnya. Tidak. Karena akhirnya sudah bersiap dan kita telah mengejutkan ular itu. Jika kamu pergi ke sana, aku khawatir kamu akan kembali tanpa hasil, ucap Leng Pokong dengan wajah yang jelek. Dia tidak percaya bahwa Qin Chen tidak akan meningkatkan pertahanannya terhadap 5 negara setelah kejadian ini. Apakah begitu? Leng Feiwan menggertakkan gigi. Tentu saja tidak. Mata Leng Pokong dingin. Dia memandang Yan Wuji, Wu Chengfeng, dan Yue Lengchan dan berkata dengan dingin. Sekarang setelah kita menyelidiki, yang disebut Pavilion Cendi pada dasarnya adalah Qin Chen. Jika dia keluar, maka kita tidak boleh membiarkannya hidup lagi. Jika kita biarkan terus-menerus, industri kita mungkin akan dianeksasi oleh anak itu secara perlahan dalam waktu singkat. Tentu saja kami juga mengetahui hal ini, tetapi akhir-akhir ini anak itu tinggal di istana dan jika mencoba membunuhnya mungkin sangat sulit. Anda tahu, Liu Tetua tidak mudah diprovokasi, ucap Yan Wuji menatapnya. Semua orang terdiam. Jika bukan karena leluhur Liu Te yang ditakuti pada keluarga kerajaan, pasti mereka sudah lama bergabung untuk menggulingkan dinasti Dawei. Namun, meski mereka takut, mereka masih merasa sedikit cemas. Saat ini kekuatan Pavilion Cendi masih berkembang. Selain plaza komersial, kini bisnis perumahan pun sudah mulai merambah. Dalam waktu kurang dari sebulan, Pavilion Cendi menjual total hampir 1000 rumah di daerah Kumo Sicheng, dan harganya hanya kurang dari setengah rumah biasa di kota kekaisaran. Tempat tinggal itu semuanya dirancang dengan indah dan mewah, dan langkah-langkah keamanannya juga sangat ketat. Departemen penjaga kota memiliki lebih dari 5 brigade yang berpatroli di distrik Sicheng setiap hari. Selain itu, bahkan ada penjaga yang ditempatkan di distrik Sicheng. Tidak ada seorang pun betapapun terhambanya statusnya tidak berani membuat masalah di distrik Sicheng. Terakhir kali ada seorang pangeran. Karena kesambungannya, pengawal menangkapnya dan dibawa ke penjara. Setelah setengah bulan, dia dibebaskan dalam keadaan menyedihkan. Alhasil, hampir setiap bangsawan di kota kekaisaran bangga memiliki rumah di distrik Sicheng. Selain rumah bangsawan ini, Pavilion Cendi juga menyisihkan tempat khusus di distrik Sicheng dan membangun sejumlah besar rumah sewaan. Rumah-rumah ini secara khusus disewakan ke kota kekaisaran oleh beberapa warga sipil yang kuat yang tidak mampu membeli rumah dengan harga murah, dan layanan keamanan juga disediakan. Sekarang, di seluruh kota kekaisaran hampir semua prajurit yang kuat telah ditarik ke Pavilion Cendi untuk bekerja di Pavilion Cendi. Hari ini harga rumah asli di kota kekaisaran telah adil sekitar setengahnya. Di antara mereka kerugian besar adalah orang-orang yang
kekuatan teratas yang rugi besar adalah yang memiliki banyak properti. Jika ini terus berlanjut dalam waktu setengah tahun, kekuatan utama mereka mungkin tidak akan memiliki beras lagi. Kemudian, Qin adalah pendiri Pavilion Candi. Orang ini harus mati. Selama dia mati, yang lain Pavilion Candi bukanlah apa-apa. Mata Leng Pokong mengeluarkan cahaya dingin dan berkata dengan muram, bahkan jika kamu membayar mahal untuk itu, apa yang kamu inginkan? Yan Wuji menoleh. Tunggu saja Qin meninggal istana. Ketika saatnya tiba, lelaki tua ini akan mengambil tindakan secara pribadi untuk membunuh anak itu, kata Leng Pokong. Semua orang terkejut dan mulai langsung menuju ibu kota kekaisaran. Ini adalah ritme resep untuk merobek kulit mereka dengan Liu. Dengan cemberut, Wu Chengfeng berkata dengan sungguh-sungguh, jika kalian melakukan ini, sama halnya mengoyak wajahmu dengan dinasti. Pada saat itu, Liu Tai tua mungkin tidak akan mengampuni kalian. Jadi, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Leng Pokong menoleh. 4 kekuatan kita, jika bersatu, walaupun Liu Tai tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya, dia tidak bisa menjadi lawan kita berempat. Ini mata beberapa orang tenggelam dan kemudian dengan keluarga Chan tidak ada perubahan. Apakah beberapa dari kalian masih ingin menghindari masalah ini? Leng Pokong mencibir. Kalian seharusnya juga menerima berita itu. Zhou Qinfeng, Ye Lu Hongtao, dan Nang Gongli sering lari ke istana akhir-akhir ini, dan keluarga Liu bersatu dengan mereka. Saya khawatir cepat atau lambat mereka akan menyerang kita. Daripada menunggu lawan menyerang, lebih baik kita menyerang duluan, ucapnya. Oke lah, untuk melawan Liu Tai mungkin hanya butuh beberapa dari kita, tetapi masih agak sulit untuk berurusan dengan seluruh keluarga Liu. Lagi pula, keluarga Liu telah berada di dinasti yang kuat ini selama bertahun-tahun, kata Wu Chengfeng masih ragu-ragu. Hehehe. Hanya 4 kekuatan dari kita, tentu saja tidak bisa. Kita masih bisa menarik bantuan asing. Ucap Leng Pokong tiba-tiba tersenyum misterius. Bantuan asing? Semua orang melihat dengan penuh perhatian. Saya diam-diam telah menghubungi dinasti Dazhou. Dinasti Zhou adalah musuh dari dinasti Dawei kita. Saya sudah lama ingin menggunakan pedang dan tentara untuk melawan dinasti kita, tetapi saya menderita karena tidak ada kesempatan. Jika kita tidak membunuhnya pada saat yang sama dengan anak itu, jika dinasti Dazhou Agung tiba-tiba menggunakan pasukan di perbatasan dengan saya, menurut Anda apakah warga kerajaan memiliki pemikiran untuk menggeser kita? Leng Pokong mencibir. Oh, sungguh minggu yang hebat. Semua orang terkejut bahwa dinasti Dazhou Agung adalah musuh dinasti Dawei. Kedua belah pihak telah berperang selama ribuan tahun di perbatasan dan mereka berdua ingin saling mencaplok. Tetapi mereka tidak berdaya. Selama bertahun-tahun, kedua dinasti membunuh dan melukai tentara di perbatasan. Tidak kurang dari puluhan juta kebencian dapat digambarkan jauh di dalam tulang mereka. Jika mereka benar-benar mencapai kesepakatan dengan dinasti Dazhou, secara diam-diam mereka akan menjadi pengkhianat di mata banyak orang dari seluruh dinasti Dawei. Beberapa orang, bukankah kalian masih ingin setia pada dinasti yang kuat ini? Tahun-tahun ini, Liu Tai lelaki tua itu bertekad menerobos tahap tengah dari tingkat ke-7, menyambut bersih kekuatan kita dan membangun dinasti yang bersatu dan kuat. Setelah menunggu dia menerobos apa yang Anda hadapi, saya rasa saya tidak perlu mengatakannya. Anda semua harus tahu, ucap Leng Pokong berkata dengan dingin. Semua orang terdiam, mata mereka penuh dengan kedingin. Oke, kita akan melakukannya, tetapi untuk menghubungi Dazhou, kita membutuhkan beberapa kekuatan besar untuk bekerja sama. Bukan kekuatan tertentu, perwakilan yang berkuasa penuh.
Yang Wuji berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir. Sofrani berjanji dinasti Dazo Agung tidak lebih dari mencoba menyatukan kita di dalam dan di luar, yang menyebabkan kekacauan internal di dinasti Dawe, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengejar kemenangan. Bagaimana dengan ini? Bahkan jika Anda berjanji pada mereka 3 abad Pavilion Candi, semua orang saya juga telah melihat bahwa keefektifan dan untungnya sama sekali tidak sebanding dengan dinasti. Pada saat itu, kita hanya perlu memegang Pavilion Candi dengan kuat di tangan kita, dan itu sudah pasti." Lengpoko mencibir, "Adapun Pavilion dan mereka tidak perlu khawatir tentang itu. Bahkan mereka berniat untuk memblokir mereka ketika tiba saatnya. Mereka tidak akan dapat ikut campur dalam urusan tanah 100 dinasti kita. Bentrokan dinasti dan perubahan serta kehancuran adalah hukum alam. Tidak peduli berapa enggaknya, kita hanya bisa melihat kita menerima Pavilion Candi dengan tiba-tiba. Pada akhirnya, kita dapat bekerja sama." Saat Lengpoko menjelaskan rencananya, mata semua orang tiba-tiba cerah. Ini memang cara yang baik untuk melawan. "Oke, kami akan segera bersiap." Beberapa orang saling melirik dan semua tersenyum. Mereka sudah bisa membayangkan kehancuran dinasti Dawe dan semuanya jatuh ke tangan mereka. Scene berganti di istana kerajaan. Ketika dia diam-diam menghubungi dinasti Dazhou di keluarga Leng dan bersiap untuk menggunakan kekuatan melawan dinasti Dawe, pengaturan formasi besar Wuyi oleh Qin Zhen akhirnya berakhir. Napas yang luas melintas di istana dan kemudian dengan cepat menghilang. Akhirnya berhasil. Melihat formasi besar di depannya, Qin Zhen hampir jatuh ke tanah, tetapi wajahnya bersinar karena kegembiraan. Formasi besar Wuyi adalah bentuk khusus yang dapat terbagi konsep seni bela diri satu sama lain. Di alam mendalam, formasi besar Wuyi adalah formasi hebat yang harus dilakukan oleh hampir setiap murid top sebelum menembus raja seni bela diri. Tujuannya adalah untuk memudahkan para jenius memahami keinginan seni bela diri dan untuk memilih yang terbaik cocok untuk seni bela diri sendiri melangkah ke ranah martial Qin. "Tuan Qin, apa ini yang Anda sebut formasi seni bela diri yang hebat? Bisakah Suan Rui dan lainnya memasuki ranah raja bela diri urutan ke-7? Tanya Liu Tei bingung sambil melangkah ke depan. Formasi besar di depannya terlihat sangat biasa dan tidak memiliki aura khusus. Ye Lu Hong tahu juga mengungkapkan keraguannya. Dia adalah yang tertinggi di antara beberapa orang dalam hal teknik formasi. Tetapi dia hanya bisa melihat bahwa metode formasi yang diatur Qin Zhen adalah jenis metode formasi khusus, bukan sorangan umum. Tidak peduli berapa banyak larik-larik menggantung dan lain-lain, Anda tidak dapat melihatnya. Misteri formasi besar Wuyi perlu dibuka sebelum kalian mengetahuinya. Qin Zhen berkata dengan ringan. Dalam 3 hari ke depan, semua orang akan menyelesaikan keadaan. Setelah 3 hari, formasi hebat akan dibuka. Tapi yang ingin saya ingatkan adalah Anda menerima Wu. Warisan Arai Italia bukanlah tanpa bahaya. Setelah kemauan tidak cukup kuat, kemungkinan besar akan dibalas habis. Jadi saya harap Anda dapat menyelesaikan keadaan menjadi ekstrim. Qin Zhen tampak serius. Ini baik. Louis Xuanrui sangat saling melirik dengan mengangguk. Selanjutnya Qin Zhen juga memberitahu Henu dan Yu Qianzhou tentang berita tersebut. Wuyi Grand Array bukan hanya setengah langkah orang kuat Wuwang yang dapat memahami, tetapi prajurit biasa juga dapat melakukan pemahaman. Tentu saja mereka hanya dapat melihat dari luar, dari dunia luar dan tidak dapat memasuki formasi besar. Jika tidak, begitu seni bela diri pecah, kemungkinan besar jiwa mereka akan hancur dan mereka akan mati di tempat. Tetapi bahkan jika mereka merasakannya di luar formasi, itu masih akan sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka di masa depan. 3 hari kemudian, Liu Xuanrui dan lainnya meningkatkan keadaan mereka ke puncak.
dan Kinchen sendiri juga memulihkan keadaan menjadi finalnya. Sekelompok orang mengikuti instruksi Kinchen dan memasuki formasi besar. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Bagi yang belum subrek, silakan subrek lah. Bagi yang sudah subrek, Mimin doakan agar lancar terus rezekinya. Sampai jumpa, wassalam.